La haula wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Imam al-Muhaddis Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi al-Baramah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Anna Allaha yataghasyahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa in kana qad awsahu ahadun bis salami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala assalamu alayka ya Rasulullah min fulan min fulan summa yata'akharu qadra zira'in ila jihati yaminihi fayusallimu ala Abi Bakrin summa yata'akharu zira'an akhara fayusallimu ala Umar radhiyallahu anhuma. Bapak-bapak sekalian, kita ingatkan dulu bahwa bahasan kita ini tentang mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin sudah dibahas teksnya itu yang diajarkan oleh para ulama itu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu min khalqi, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyyin wa sairis salihin. Ashhadu annaka balagtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah fa jazakallahu anna afdhala ma jaza rasulan an ummati. Itu mengucapkan salamnya itu seperti itu. Jadi mengucapkan salam, mengakui beliau sebagai nabi, sebagai penutup rasul, beliau manusia pilihan, ya. Itu semua tata caranya. Nah, ini sekarang kita mau membicarakan sesuatu yang sering terjadi, tapi kita tidak jadi orang yang amanah. Ya. Bukan cuma di Mekah, kita di sini juga kadang-kadang kurang amanahnya. Wa in kana qad awsahu ahadun bis salami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila berwasiat salah seorang untuk menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sering ya, sampaikan salam ya sama Rasulullah, sampaikan salam sama sahabat, sampaikan salam sama ahli baqi, ya. Kalau di sampaikan salam sama ahli baqi, ahli tarib dan lain sebagainya. Nah, orang yang nggak ngerti itu, ya insya Allah, tapi di sana dia nggak sampaikan. Nah, bukannya lupa, nggak ngerti caranya. Waktu yang dia ingat itu yang terakhir waktu mau naik bis. Nah, yang terakhir naik bis itu yang dia ingat itu Haji Aing. Nah, Aing doang sampai yang lainnya siapa ya? Gitu.
Padahal salam kepada Rasulullah itu amanah yang harus disampaikan. Nah, bila seseorang berwasiat untuk memberikan salam kepada Rasulullah, caranya begini: Assalamu alayka ya Rasulullah min fulan ibni fulan. Ya. Assalamu alayka ya Rasulullah min Khairuddin bin fulan. Ya, gitu caranya. Sebut orangnya yang mengucapkan salam. Kalau banyak betul bagaimana? Banyak itu lebih dari 3. 3 itu namanya banyak. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya, min haula illadzi awsani assalamu alaik, gitu. Salam sejahtera buat engkau ya Allah ya Rasul, dari orang-orang yang nitip salam kepadaku untuk salam kepadamu. Itu namanya menyampaikan salam. Sampaikan salam ya, gitu. Ya, kamu enggak disampaikan salam. Ya, harus. Ya, karena itu bagian dari amanah menyampaikan salam. Kita nih di sini di kampung kita juga sering gitu. Kalau pulang kampung salam ya, ini enggak disampaikan. Jangan, itu amanah yang mesti disampaikan. Dan orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dijawab salam. Sering aja titip salam. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa ke Madinah, bisa umroh. Sering titip salam, sering baca sholawat. Ya. Thumma yata'akharu qadra zira'in. Kemudian ia maju sekedar 1 zira', 60 cm dari tempat berdiri ngucapin salam sama Nabi, terus maju 60 cm 1 zira' ila jihati yamini, ke sebelah kanan. Jadi gini, jalannya ke kasak gitu, ke kanan jalannya, ya. Fayusallimu ala Abi Bakrin, maka hendaklah si zairnya itu tadi, orang yang berziarah itu mengucapkan salam kepada sahabat Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abu Bakrin radhiyallahu an. Assalamu alayka ya ashabar Rasulillah. Assalamu alayka ya qurrata Rasulillah. Apa saja kita ucapkan salam. Karena di samping Nabi itu adalah mertuanya, yaitu Umar ibn Khattab. Summa yata'akharu zira'an akhara. Kemudian dia maju lagi, ya, 1 kali. Fayusallimu ala Umar radhiyallahu anhu, maka ia mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab, ya, antum salafun wa nahnu bikum lahikun. Ya, ucapin salam. Yang mengucapkan Assalamu alayka ya Umar al-Faruq, Assalamu alayka ya ashaban Nabi, Assalamu alayka ya khiyara ashabin Nabi. Udah boleh apa saja pujian yang menggambarkan kebesaran dari 2 sahabat. Ini mertuanya juga Sayyidina Umar. Ya, jadi Nabi, ya, di sampingnya itu Abu Bakar, dan di sampingnya lagi Umar, didampingi oleh 2 orang sahabat yang senior sekaligus mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yarji'u ila mauqifihil awal. Nah, ini kan nggak mungkin nih, ini teorinya. Salam sama Nabi, Abu Bakar, Umar, balik lagi ke Nabi lagi. Tadi itu cuma ngucapin salam doang, nggak ngapa-ngapain, balik lagi. Mungkin nggak kalau sekarang? Nggak mungkin, karena masuknya sudah diatur, jumlahnya, volumenya sekian, tutup, ya, ada askar jaga. Keluar, kosongin, masukin lagi sekian. Nggak mungkin kita Assalamualaikum,
Assalamualaikum, assalamualaikum, balik lagi kemarin, dimarahin bisa. Nah, ini darurat, ya, nggak mungkin kita melakukannya berarti perkembangannya itu sudah berubah. Jadi yang ditulis oleh Imam Nawawi ini nggak bisa diamalkan. Ya. Yarji'u ila mauqifil awal, kemudian kembali ke tempat berdiri pertama, qubalata wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayatawassalu bihi fi haqqi nafsihi, maka ia bertawassul bihi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haqqi nafsihi, untuk hak dirinya, untuk kepentingan dirinya, tapi tawasulnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasyaffa'u bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala, dan dia mohon syafaat bihi dengan Nabi Muhammad itu, minta syafaat kepada Nabi Muhammad dengan sebab bihi bisababi Muhammadin, dengan sebab Nabi Muhammad ila rabbihi subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhannya. Ini redaksinya ini. Ya, wa yatasyaffa'u bihi ila rabbihi subhanahu wa ta'ala, meminta syafaat dengan sebab Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala. Jadi mintanya bukan kepada Nabi Muhammad, mintanya kepada Allah, wasilahnya, tawasulnya ke Nabi Muhammad. Ya, kan banyak orang yang membid'ahkan, bahkan mengharamkan ziarah itu dari lantaran tata cara yang dilakukan di Indonesia ini sudah dianggapnya syirik, minta kepada manusia, bukan minta kepada Allah. Enggak, ini apa ini adalah ajaran tawasul. Kita masih ingat, nih nggak perlu banyak nih ngaji, tapi benar-benar paham. Kisah yang masyhur diceritakan oleh Nabi tentang orang-orang yang 3 orang yang tertutup di goa. Di zaman itu dikejar-kejar oleh tentara, lari dia bertiga menjaga agamanya, karena dia tidak mau lagi kembali kepada agamanya, masuk ke gua. Kemudian batu besar dari gunung jatuh pas di pintunya, hanya cukup untuk bernapas saja. Maka salah seorang dari mereka itu tawasul. Ini ya ajaran nabi-nabi terdahulu sudah ada. Ya, dia tawasul, ya Allah, dulu aku punya orang tua, aku tidak pernah makan, tidak pernah minum sebelum kedua orang tuaku kuberikan dengan puas, baru kuberikan untuk istri, anakku, dan untuk diri. Suatu saat aku pergi jauh sehingga aku pulang, kedua orang tuaku tertidur, lalu aku perah susu itu 2 gelas di tangan kiri dan tangan kanan. Sepanjang malam aku tunggu bangunnya kedua orang tuaku tanpa aku membangunkan. Menangis istri dan anakku tidak kuberikan, ya Allah. Sehingga menjelang pagi bangun kedua orang tuaku, kuberikan minum kepadanya. Kedua orang tuaku baru kuberikan kepada istri dan anak. Kalau memang ini ikhlas karena Engkau, ya Allah, keluarkan, gerakkan batu ini bergerak 10 cm, nggak bisa keluar, tapi napas sudah mulai lega. Itu namanya tawasul bil amal. Kalau ini tawasul bijahid Nabi, dengan kemuliaannya Nabi, dan dulu sahabat melakukan itu. Nah, pada kasus itu tadi, ya, yang kedua, yang ketiga, sehingga bisa keluar. Itu namanya tawasul. Jadi bukan mintanya kepada kuburan, mintanya bukan ke wali, mintanya bukan ke orang
curigailah beberapa sholawat yang musyrik. Ya, di antaranya itu adalah sholawat nariyah, sholawat kamilah. Ya, yang dianggapnya musyrik. Ya. Sholawat tibil kulub, musyrik dan lain sebagainya itu dianggap musyrik. Dan dia nggak tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengucapkan dan mengatakan itu tentang kebid'ahan dolalah yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ya, tidak ada di dalam salawat-salawat yang saya sebutkan menurut mereka itu kita memintanya kepada Nabi itu nggak ada. Redaksinya itu wa yatasyaffa'u bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Kemudian diajarkan itu oleh ulamanya, mintalah syafaat dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Namanya tawassul. Jadi jangan didengerin tuh orang yang punya berbeda pendapat tentang ya tawassul yang kita lakukan. Seakan ulama-ulama kita itu dulu gak ada yang benar gitu. Gak ada yang ngerti soal hadis, hanya dia yang ngerti tentang hadis. Nah ini berbahaya. Ya, dan mereka banyak itu radionya, corongnya banyak betul. Dan keras, memang diajarkannya keras. Ya. Nah, jangan akhlak yang semacam itu tidak diajarkan. Dia menyatakan tentang hadis Nabi, tetapi akhlak Nabinya ditinggalkan. Nah, jadi redaksinya itu wa yatasyaffa'u bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Dia meminta syafaat dengan melalui Nabi Muhammad kepada Tuhannya Muhammad subhanahu wa ta'ala. Maha suci lagi maha. Wa yad'u li nafsihi wa liwalidayhi wa ashabihi wa ahbabihi. Kemudian dia berdoa untuk li nafsihi, untuk dirinya. Wa liwalidayhi, untuk ibu bapaknya. Wa ashabihi, untuk sahabat-sahabatnya. Wa ahbabihi, orang-orang yang dicintainya, anaknya, ya cucunya, menantunya. Wa man ahsana ilaihi, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Ini nih, wa man ahsana ilaihi, ini harus didoain. Orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita banyak kan? Nah, wa man ahsana ilayya, ya Allah berikanlah kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya. Banyaklah. Oh, banyak banget. Doain tuh kalau berdoa. Jadi waman ahsana ilayya, waman ahsana ilaina. Ya. Ya tumpah jadi. Doain ya. Ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, itu ternyata kalau orang seperti itu, dia biasa mendoakan yang semacam itu, kalau nanti di akhirat ternyata ada utang 10.000 belum dibayar, nanti di yaumil kiamat dia tahu utang kita 10.000 itu, cuma dia nggak mau, dia udah ketawa, dia udah seneng, ente kirim lebih banyak dari utang itu. Ya, jadi setiap doa tambahkan itu waman ahsana ilayya, ilaina, ya, ilaihim, ya. Wasairil muslimin, dan juga kepada untuk orang-orang muslim. Ya, doain itu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir warham lil muslimin wal muslimat. Ya. Orang yang mendoakan kaum muslimin dan muslimat 40 hari lamanya, maka layak dia untuk dijadikan kekasih Tuhan. Bisa nggak ngerjain 40 hari? 5 kali berdoanya. 5 kali dalam sehari. Setiap orang itu doain, ya. Nah, dulu kita pernah baca di sini doa yang apa itu, baik di depan istighfar maupun yang
ajaran dari Nabi ketika sujud atau kalau di istighfar itu astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqi alayya, itu wali ashabil huquqi alayya, orang-orang yang punya hak kepada kita, pada kami. Apa? Utang belum dibayar, kita pernah nyakiti belum minta maaf, pernah membuat marah nangis saudara keluarga yang belum kita bayar, udah meninggal, udah pindah, kita nggak tahu. Wali ashabil huquq ya, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu 40 hari, bacanya 5 kali. Setiap habis sholat bacanya 5 kali. Nah ini biasanya kalau maghrib 5 kali, waktu isya 3. Jangan tetap bacanya zuhur, asar, maghrib bacanya 5 kali. 40 hari. Jangan tinggal. Sudah diusulkan untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Ya. Nah, kalau yang di ruku itu yang di dalam kitab ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat. Nah, itu diamali ya. Kitanya diampuni, ibu bapaknya kita diampuni. Nah, orang muslim itu orang-orang yang cinta ya kepada agamanya, cinta sama kita, itu semua masuk. Amali, jangan ya. Wa ayyajtahida fi iktsarid du'ai, dan hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbanyak doa. Nih tempat banyakin doa itu di sini, di makamnya Nabi. Salah satu tempat mustajab. Ya. Wa yagtanimu ya hadzal mauqif asy-syarif. Berghanimah, ghanimah itu rampasan perang. Ini bahasa Arab suka begini. Ghanimah itu rampasan perang. Orang kalau dapat rampasan perang itu senang. Jadi wayagtanimu maknanya berusaha mendapatkan ghanimah gitu. Maksudnya wayagtanimu hadzal mauqif asy-syarif, hendaknya mencari keuntungan gitu ya dengan tempat yang mulia ini. Ya, caranya begitu. Banyak tuh bahasa Arab yang maknanya makna majazi. Ya, makna yang sebenarnya tidak seperti itu. Wa yahmadullaha ta'ala wa yusabbihuhu wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu, dan dia bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yusabbih ya, sabih wa yukabbir, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kemudian wa yuhallil, kemudian la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya al-baqiyatus shalihat. Amalan-amalan yang kekal dari dunia sampai akhirat itu dia dibendel khusus. Duduk ya, nggak nunggu orang ya, di jalanan naik motor jauh, baca al-baqiyatus shalihat. Banyak itu. Ibu-ibu yang debat itu diikat ya, kalau orang dulu tuh diikat pakai tali. Satu ikatan 100. Orang dulu begitu. Karena dia nggak bisa ngitung banyak tuh, nggak bisa. Kalau udah 100 diikat. 1000, 2000, 3000 buyang deh. Nah, nanti tuh waktu dia meninggal itu talinya itu semua dimasukin ke kuburannya, dikubur sama dia, karena itu bisa jadi saksi kebajikan dia.
wa yusalli ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuksiru min kullin dzalika, dan memperbanyak dari keseluruhan yang demikian. Semuanya, tahmidnya dibanyakin, tasbihnya dibanyakin, takbirnya dibanyakin, tahlilnya dibanyakin, selawatnya dibanyakin, selama dia di ziarah kubur. Sumayati raudhatan, kemudian dia mendatangi raudhah. Ini tambah nggak mungkin lagi kita ngerjakan. Sekarang ini posisi raudhah itu pintunya sendiri. Kemudian selesai raudhah dibuka lagi pintunya, masuk ziarah ke Nabi. Kalau ini kan dari Nabi, Abu Bakar, Umar suruh kembali lagi ke Nabi, habis dari Nabi masuk ke raudhah. Mana bisa sekarang? Dulu bisa ini, sekarang tidak bisa. Kalau kita coba mengamalkan ini, maka kita melawan arus. Besar jumlah, bisa jadi jatuh kita kalau tidak terinjak, kalau tidak diinjak-injak. Karena orang bukan dari Indonesia doang lari, padahal itu nggak boleh. Waktu dibuka pintunya itu lari itu, berebut untuk masuk ke raudhah. Jadi sekarang ke raudhah dulu baru ke makam. Kalau menurut teori ke makam dulu, kedua sahabat baru ke raudhah. Sekarang nggak bisa, jalurnya dibikin begitu. Apakah mereka tidak mengerti etikanya? Bukan, kondisinya, volumenya yang terlalu besar. Ya, jadi nggak mungkin kita mengamalkan. Nah, tapi kita paling tidak tahu ya. Kemudian ia mendatangi raudhah, bainal qabri wal mimbar, antara kuburan dan mimbarnya Nabi. Itu namanya raudhah, taman. Jadi tempat berdirinya Nabi waktu khutbah dengan ya kuburnya Nabi yang sekarang, itu namanya raudhah. Fayuksiru minad du'ai fiha, maka hendaklah memperbanyak doa fiha ay fi raudhah. Banyakin doa di situ, minta tuh. Saya minta apa saja di situ, kayaknya semuanya nampak sudah berhasil semua. Ya, minta, nangis. Nah, kalau nangis sambil minta, cuma jangan ada yang jahat. Lagi nangis minta di videoin gitu. Kirimin bininya ya, ketawa gini. Supaya kembali lagi. Hajinya aja belum, udah minta bisa kembali lagi. Senang ya. Habis uang itu nggak masalah. Faqad rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh telah meriwayatkan di dalam kedua sahih, kitab yang sahih ya, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma bainal qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kuburan dan mimbarku, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di sana itu Masjid Madinah itu karpetnya itu merah-merah, motifnya mirip-mirip ini, marun ya, merah. Tapi yang raudhah itu warnanya hijau. Ya. Raudhah mana batasnya raudhah? Karpetnya ini di warnanya hijau, dominannya hijau. Di luar yang raudhah itu merah, ya, semu hitam dan lain sebagainya, biasalah variasi. Jadi bedanya itu dikasih beda. Dan kalau yang mau memperhatikan tuh di pojok-pojok itu batasin hadur raudhah, ya, batasnya raudhah. Apabila ia berkehendak keluar dari kota Madinah, Nabi
artinya mau ke Mekah atau keluar dari Madinah mau pulang ke Indonesia, tergantung hajinya kan yang dilakukan. Kalau yang haji tamattu berarti dia belum haji, keluar dari Madinah berarti mau ke Mekah ya. Atau hajinya ifrad, dia datangnya ke Mekah. Nah sekarang ketika dia dari Madinah berarti mau pulang. Jadi wa idza arada al-khuruja minal madinati ya. Apabila seseorang bermaksud keluar dari Madinah wasafara dan ia meneruskan perjalanannya, ustuhibba ayyuwaddi al-masjidah ya, bahwa dia disunnahkan berpamitan kepada masjidnya Nabi di raka'ataini dengan sholat 2 rakaat. Jadi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Baitul Maqdis adalah masjid yang ketika datang kita ketuk pintu istilahnya mengucapkan salam, waktu mau pulang pamitan. Nah datang dan pulangnya itu dengan sholat 2 rakaat ya, kecuali Mekah dengan melakukan tawaf. Wa yad'u bima ahabba, kemudian dia berdoa dengan hal-hal yang ia sukai. Apa yang minta dia inginkan, dia doa. Sumayatil qabra, kemudian dia mendatangi ya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayusallimu kama sallama awalan, maka ia mengucapkan salam sebagaimana ia pertama kali mengucapkan salam. Mau pulang pamitannya situ tadi. Nah jangan ke makam kalau kita masih 2 hari atau kita masih ke masjid, jangan. Jadi benar-benar pamitannya itu kita berangkatnya umpamanya jam 10 pagi. Nah habis sholat subuh, selesai sholat subuh, berarti kita nggak ke masjid lagi. Kalau kita berangkatnya jam 3 berarti habis sholat zuhur kita pamitannya, karena kita nggak kembali lagi. Wa yu'idu doa, dan dia mengulangi doanya. Doa yang selama dia di sana minta itu apa tuh? Diulang lagi, minta lagi. Wa yuwaddi'un nabiyyan sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, kemudian dia pamitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saraya ia mengucapkan, Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi bi harami rasulih. Ya Allah, janganlah kau jadikan sekarang ini adalah akhir perjumpaan ya biharam ya, zikir-zikir yang sempurna, wal furu'i zaidah, dan cabang-cabang penjelasan yang banyak faedahnya ya. Wallaha a'lamu bis-shawab, hanya kepada Allah aku memohon ya. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab, hanya Allah lah yang lebih mengetahui kebenaran. Walahul hamdu wan ni'matu wat taufiqu wal ismatu, milik Allah lah segala pujian, yang memiliki seluruh nikmat, taufik dan perlindungan. Nah, ini menarik nih, ini kasih perhatian sedikit nih. Wa anil Atabi qala, diriwayatkan oleh Imam Al-Atabi, beliau mengatakan, kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu. Sekarang nggak mungkin nih kalau kita mau melakukan. Jadi Imam Al-Atabi pernah duduk di sampingnya. Faja'a Arabiyun, kemudian datang orang Arab, orang Arab pedesaan, orang kampung. Faqala, seraya dia mengucapkan begini assalamualaikumnya. Ini maksudnya nih ya apa itu kalimat yang bagus ya untuk diperhatikan. Dia bilang gini, assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera buat engkau ya Rasul. Sami'tullaha ta'ala yaqul, aku pernah mendengar Allah berfirman,
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Dia baca Quran. Lau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka itu manusia berlaku zalim terhadap diri mereka, ja'uka, kemudian ia datang kepada engkau ya Allah, wastaghfirullah, dan ia datang kepada engkau ya Muhammad, wastaghfirullah, dan ia memohon ampunan kepada Allah, fastaghfara lahumur rasul, dan memohonkan ampun untuk mereka oleh Rasul juga. Ya, lihat ya. Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Seandainya orang-orang zalim datang kepadamu ya Muhammad. Jadi Allah yang lebih dulu mengatakan bahwa ini orang kenapa nggak diajarin minta aja sama Allah gitu. Datangnya kepada engkau ya Muhammad. Fastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan memohonkan ampun pula untuk mereka itu oleh Rasulnya. Jadi Rasul diberikan hak untuk memohonkan ampun dosa umatnya. Ini nih ayatnya. Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka pasti mendapati Allah itu menerima taubatnya dan Allah Maha Penyayang. Jadi begitu ngucapin assalamualaikumnya. Dia baca Quran gitu. Ini orang ini dosanya banyak dan ini mau taubat maksudnya. Kemudian waqad ji'tuka mustaghfiran min dzambi, dan sungguh aku telah datang kepada engkau ya Muhammad mustaghfiran min dzambi, mohon ampun dari dosa. Mustashfa'an bika ila rabbi. Nah itu ya. Mustashfa'an bika ila rabbi, aku mohon syafaat kepadamu ya untuk diberikan oleh Allah. Summa ansa'ayakun, kemudian dia bersenandung ya. Ya khaira man dufinat bil kha'i a'zamuhu fataba man tayyabahunna al-qa'u wal aqam. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamuhu, wahai semulia-mulia orang yang ditanam di bawah tanah, a'zamuhu, yang lebih tanah yang lebih agung, tanah yang lebih mulia. Fataba man tayyabahunnal qa'u wal aqam, sungguh beruntung orang yang diterima baik oleh tanah al-qa, yaitu tanah wal aqmu. Al aqmu itu maknanya maudiun a'lama haulahu, bagian tanah yang tertinggi dan dia lebih bagus. Fanafsil fida'u liqabrin anta sakinu, maka demi jiwaku al-fida'u liqabrin, sebagai jaminan terhadap kuburan ini, anta sakinu, sungguh engkau berbahagia, sakinah di dalamnya. Fihil afafu wa fihil judu wal karam, di dalam kubur engkau menjadi orang yang tercukupi, orang yang terpenuhi karunia-Nya, dan orang yang dimuliakan. Baca syair. Qala tsumman sarafa, kemudian orang itu bergeser setelah mengucapkan baca salam, baca ayat, dan dia bersenandung, dia bergeser. Fahamalatni ainayya, maka itulah yang menyebabkan keluar air mata kedua mataku. Ya, kata-kata itu tadi. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil naumi, kemudian aku melihat Rasul di dalam tidur. Aku mimpi di dalam tidur. Faqala li, Rasul mengatakan kepadaku, ya ataba al-haqqul a'rab
ya, berhak bagi si Arab itu tadi. Fabashshirhu bi anna Allah Ta'ala qad ghafara lahu. Kasih kabar gembira itu sama orang Arab itu, Allah sudah menerima taubatnya. Ya. Tapi dia aneh nih, assalamualaikumnya. Dia bacain Quran dulu itu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ini kan ayat yang kita baca kalau membaca mau zikir awalin pada izin nurnya. Kita muadzkarin jihad wallahu a'lam. Selain doa yang diajarkan oleh baginda Rasul ketika berziarah ke makam beliau, tentu wudhu dan tempat buang air kecil itu di bawah. Ya, itu adab kita bagaimana ketika kita kencing, tidak ada seolah-olah kita sejarah dengan jasad baginda Rasul dalam kompleks itu. Ya kan hukumnya sama ya Pak, pembahasannya itu tidak boleh kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu nggak boleh. Maka yang dimaksud itu bukannya menghadapnya yang tidak boleh. Yang dimaksud itu fis sahara, lapang yang tidak ada batas antara tempat kita kencing dengan kiblat, itu yang nggak boleh. Jadi seandainya kita nih kiblat madhab sana, kita kencing di sini, tapi ada tembok ini, maka kita tidak disebutnya menghadap kiblat. Itu dibolehkan, ya. Itu ada hadisnya jelas sekali. Di dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu pergi ke satu daerah yang ada bangunan untuk kencing dan itu menghadap kiblat. Maka seluruh sahabat Nabi melakukannya di situ. Nah, begitu juga tempat kencing, tempat buang air, tempat wudhu di Mekah maupun Madinah itu 3 lantai, ya. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, semakin dalam. Apakah itu tidak menjadi merusak adab kita dengan Rasul karena kita di bawah tanah juga? Tidak, karena jaraknya jauh. Jadi ada tembok, bukan cuma tembok sebegini aja boleh, apalagi itu ya, karena tempat wudhu itu jauh dari masjid itu jauh. Jadi itu dianggapnya tidak merusak